hampir mau 3 tahun, hampir mau finish. Ada banyak kesalahan selama ini yang majikan itu menutupi sebenarnya, karena merasa majikan si pasiennya juga kadang-kadang apa ya, namanya orang pikun ya, kadang marah, kadang nggak suka, kadang telepon nih, mau diangkat nggak ya? Ada majikan telepon, saya angkat sebentar ya. Wei, Wei 你好，嘿，是，我是蜜雪老师，对，哦，是王先生吗？嘿。Ya Allah, teman-teman semuanya, barusan saya lagi ngomong, saya mau santai, mau istirahat, mau makan siang, ternyata tiba-tiba ada telepon yang mendadak ya. Ini sih dikabari katanya amanya jatuh, kepleset di kamar mandi ya. Wah, ini celaka banget. Ini kenapa majikan bilang TKW-nya lagi ini ya, lagi teleponan di ruang tamu. Jadi amanya tiba-tiba jatuh. Nah, majikan meminta saya harus cepat datang. Kebetulan habis makan siang saya ada jadwal 1. Nah, tadi saya udah ngomong sama majikan, saya akan datang setelah jadwal saya selesai ya. Halo teman-teman semuanya, ini saya mau perjalanan ya, perjalanan ke rumah majikan, mau lihat perkembangan si pasien ya. Sekalian mau menanyakan kepada TKW bagaimana tadi kronologinya ya, sampai saya harus segera datang. Ya, jadi saya lagi di stasiun J-In ya, mau naik kereta ya menuju ke rumah majikan sendiri ya. Saya lanjut lagi ya. Ini kebetulan saya baru pulang ya. Tadi nyelesain masalahnya Mbak TKW tadi yang saya ditelepon mendadak sama majikan ya. Itu ternyata kasusnya sangat besar ya. Bikin saya emosi, bikin saya sakit hati, bikin saya kecewa, super kecewa, super marah pokoknya hari ini. Jadi bener-bener mbaknya ini sudah keterlaluan ya. Majikan selama ini sebenarnya baik. Nah, kebaikan dia sampai kelakuannya Mbak TKW ini segitu lamanya itu nggak pernah ada laporan sama kita ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi selama ini. Nah, ini tadi ceritanya mbaknya itu pakai HP-nya itu sampai 3 ya. Dia punya HP 3. Terus setiap hari itu dia cuman video call, telepon, apa ya, nggak tahu dia telepon siapa, saya juga nggak tahu. Nah, tadi sempat saya periksa ya, HP-nya itu ternyata ada 3. Nah, kejadian ini ya, itu benar-benar memalukan sekali di saat dia tadi habis makan siang ya, istirahat makan siang, dia itu teleponan di ruang tamu. Nah, setelah itu amanya ke kamar mandi itu diantar, tapi nggak ditungguin gitu loh. Nah, dia itu kembali ke ruang tamu ternyata telepon. Nah, setelah itu dengar ama jatuh di kamar mandi, dia langsung lari, tapi majikan juga dia langsung telepon majikan. Nah, majikan langsung tahu ya. Kemudian majikan langsung datang. Setelah majikan datang ya, majikan itu ngecek ada CCTV ya, di rumah itu ada CCTV 1. Hanya saja selama ini Mbak TKW ini nggak tahu kalau di rumah majikan itu dipasang CCTV. Jadi saya tadi pas ke sana itu benar-benar majikan sangat kecewa, saya pun juga kecewa. Ternyata selama ini mbaknya di majikan itu ya, hampir mau 3 tahun, hampir mau finish, ada banyak kesalahan selama ini yang majikan itu menutupi sebenarnya, karena merasa majikan si pasiennya juga kadang-kadang apa ya, namanya orang pikun ya, kadang marah, kadang nggak suka, kadang gimana. Jadi intinya majikan selalu menutupi kekurangannya Mbak TKW ini. Tapi hari ini benar-benar majikan sangat marah ya. Saya pun sempat marah, sempat emosi tadi. Nah, itu ternyata majikan menunjukkan video-video atau foto-foto ke saya
Jadi di rumah majikan itu ada dipasang CCTV yang modelnya itu seperti jam alarm ya. Jadi itu sama sekali kalau saya nggak dikasih tahu itu CCTV, saya juga nggak tahu itu CCTV gitu loh. Jadi kalian semuanya tolong kalau kerja mau majikan itu pasang CCTV atau enggak, itu harus hati-hati. Nah, ini mbaknya ini sangat keterlaluan. Jadi setiap malam habis mandi itu dia dia ganti baju itu di ruang tamu gitu loh. Terus dia cuman pakai handuk aja sampai ke ruang tamu. Nah, itu pakai baju, pakai apapun semuanya itu pakaian dia itu di ruang tamu. Itu benar-benar memalukan. Nah, itu ditutup handuk aja. Nah, selama ini memang Ama nggak tahu. Jadi kalau Amanya di kamar, Mbak TKW ini ada di luar, di ruang tamu maksudnya. Nah, sebaliknya kayak gitu. Kalau Mbak TKW ini ada di kamar, mungkin istirahat atau gimana. Nah, ini Amanya, pasiennya ini ada di ruang tamu lihat TV. Jadi selama ada gerak-geriknya ini majikan selalu perhatiin. Hanya saja Mbak TKW ini nggak tahu kalau di rumahnya itu pasang CCTV kayak gitu. Jadi saya benar-benar pusing hari ini, benar-benar kecewa, benar-benar marah. Akhirnya majikan sekarang udah nggak kasih nggak kasih kesempatan ke dia. Hanya saja sekarang mbaknya masih dikasih waktu di sana sampai dia seminggu lagi dia gajian. Jadi majikan langsung nggak mau sama dia, nggak tahu nanti prosesnya gimana. Saya tadi belum bawa dia pulang ke kantor ya, karena masih harus nunggu lagi. Jadi tadi saya cuma menyelesaikan aja. Nah, ini mbaknya juga udah tak kasih tahu kalau kesalahan dia seperti itu ya. Jadi kalian yang kerja di rumah majikan itu tolong harus berhati-hati, jangan sembarangan ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya, saya ingatkan kalau kalian memang mau benar-benar kerja ya, itu tolong kalian kerja yang baik. Saya sudah selalu berpesan kepada teman-teman, tolong kerja yang baik, yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah, kalian ada masalah dengan pasien atau majikan kan kalian bisa ngomong ya, bisa cerita ke kita, jadi kita bisa bantu. Tapi kalau masalahnya seperti ini ya, majikan udah nggak memaafkan dan sayang sekali dia kerja udah hampir 3 tahun. Nah, kejadian yang seperti ini akhirnya kan dia fatal gitu loh. Dia harus mungkin kemungkinan dia juga harus dipulangin sama majikan karena ini benar-benar sangat berbahaya ya, karena pasien juga sampai jatuh, dia nggak bisa jaga pasien. Yang kedua kesalahan dia terlalu kurang sopan di rumah majikan ya. Jadi kalian yang lagi kerja tolong kalian juga harus menjaga etika ya, jangan sampai kalian terlalu sembarangan di rumah majikan. Lagian itu ruang tamu ya. Apapun yang terjadi itu kalian kalau misalnya mau ganti baju atau mau pakai baju itu kan harusnya di kamar kalian. Atau kalau enggak di kamar mandi. Kalau kamar pasien kadang-kadang juga masih ada CCTV. Enggak mungkin kalian harus sembarangan seperti itu. Jadi kalian juga sebagai perempuan, sebagai wanita juga harus menjaga kehormatan kalian sendiri kayak gitu loh. Kalau sudah seperti ini gimana coba? Kan sayang sekali. Ya. Ini contohnya ya. Kalian nggak tahu CCTV itu modelnya di Taiwan ya. Itu di macam-macam. Jadi nggak kayak yang harus bulat apa itu nggak. Jadi model seperti ini CCTV. Ini ada jam ya. Ini alarm modelnya. Jadi dia di dalamnya itu ada kameranya. Nah, siapa yang tahu seperti ini? Saya juga nggak tahu. Tapi kalaupun kita harus berhati-hati, saya rasa nggak seperti ini. Nggak terjadi seperti ini, ya. Saya sampai kesel loh hari ini. Mbaknya sudah nggak ada udah nggak bisa apa-apa. Dia minta maaf juga nggak ada gunanya. Saya juga semua karena dia juga ada kesalahan ya, ada kesalahan segitu beratnya. Jadi saya berusaha juga tadi udah minta maaf sama majikan, tapi semua tergantung majikan ya. Jadi itu mbaknya juga mau dipulangin ya, tinggal nunggu gajian kapan, seminggu lagi dia gajian, dia mau dipulangin ke Indonesia. Majikan nggak menyetujui, dia pindah majikan. Ya, kalau majikan udah nggak menyetujui, otomatis dia nggak mau tanda tangan, ya terpaksa dia harus pulang.
Nah, itu kan perbuatan dia. Jadi dia harus terima resikonya seperti ini. Kenapa kalian kalau mau melakukan sesuatu nggak harus mikir? Ininya itu nggak dipakai. Saya sekarang nggak nyalain siapa-siapa. Nggak perlu kalian dulu dilatih apa nggak di PT apa gitu. Nggak perlu. Karena semua yang menjalani kalian sendiri. Ya, PT itu pastilah udah ngasih pembelajaran. Udah ngasih pengalaman yang baik saya rasa. Tapi sampai Taiwan kayak gini ya gitu. Kenapa kalian kena pergaulan bebas mungkin ya, sebenarnya di mana-mana juga ada pergaulan bebas, tapi kenapa ya kalian teledor, kalian sampai pasien kalian nggak dijaga yang baik, akhirnya jatuh. Nah, kemudian semuanya kelihatan kejelekannya itu kelihatan semua. Jadi hari ini saya benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa sampai saya tuh belum makan ya, karena saya ngurus tadi itu barang-barangnya udah suruh ngeluarin semua ya, udah suruh market ke Indonesia. Jadi mau bilang gimana lagi, saya udah nggak bisa apa-apa, saya udah berusaha bantu semaksimal mungkin, tapi bagaimanapun tetap majikan yang, jadi semua keputusan ada di majikan ya. Dan mbaknya tadi juga bilang kalau memang majikan nggak mau, dia juga bersedia untuk pulang ya. Jadi sama-sama bisa menerima ya. Mbaknya tadi juga merasa dia udah ada kesalahan segitu beratnya ya. Jadi dia juga kalau majikan nggak mau tanda tangan, dia juga pulang, nggak apa-apa katanya. Nah, karena dia belum finish kontrak, otomatis untuk biaya tiket itu pasti ditanggung sendiri sama Mbak TKW sendiri. Nah, ada juga uang cuti tahunan, mungkin nggak sampai 3 tahun ya. Jadi kemungkinan cuman bisa ambil 2 tahunnya uang cuti. Nah, kan sayang sekali ya. Udah nggak dapat uang tiket. Jadi ini sangat disayangkan ya. Kalau misalnya kalian belum finish kontrak, kalian pulang, itu yang pertama kalian nggak dapat uang tiket. Yang kedua, kalian nggak dapat cuti tahunan full 21 hari. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya majikan kamu kerja finish ya, sampai finish, itu majikan pasti kasih entah itu uang saku, entah hongpao ya, entah kenang-kenangan apa, barang apa, pasti dikasih. Jadi kalian kenapa nggak mau kerja yang baik? Ya, ini sampai saya ini benar-benar kesel loh ya. Kalian sekarang ini ya, anak-anak sekarang ini nggak tahu mau gimana cara ngomongnya, saya udah capek rasanya ya. Mau pakai cara apa saya juga nggak ngerti. Kerja di sini semuanya pada main HP itu nggak bisa ngontrol. Malam pun ini ama itu tidur sendiri, maksudnya ke kamar mandi itu nggak pernah digandeng sama dia. Ini videonya juga ada ini. Yaudah itu aja ya, nanti saya sertakan video-videonya, video ya, ada video sama fotonya yang Mbak tadi dikasih sama majikan. Oke, itu aja, terima kasih. Tetap semangat ya, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Oke, thank you, bye bye.